Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay ke setengah channel Yati sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras, masya Allah. Kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang terima majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Ampuy. Kalian lagi pada ngapain cuy? Pulang libur? Kalian libur kemana hari ini? Wes, yang lihat story WhatsAppnya Kaisang pasti kepo. Kaisang hari ini ayo cepet bahas dong penasaran kisah mbaknya. Pembelajaran untuk kita semua ya cuy ya, jalan hidup manusia itu adalah sebuah pilihan. Silakan pilih jalan hidupmu, kita hanya mempelajari kisah hidup dari teman-teman kita sebagai ilmu ya. Ilmu bersama yang bisa kita pelajari dari kisah-kisah mereka supaya kita jangan mencontoh yang buruknya dan kita juga bisa saling mendoakan. Oke. Kaisang waktu baca kisahnya ini wah panjang banget ya. Saat Kaisang buka WhatsApp, waduh ini panjang kali lebar. Jadi Kaisang minta waktu sebentar ya Kaisang baca dulu. Nah, begitu Kaisang baca, ini dimulai dari mbaknya yang mencari temannya cuy. Ya, kita sebut aja mbak ini namanya Mbak A ya. Mbak ini posisinya 4 tahun di Hong Kong. Nah, dia ini overstay, tapi sudah menjadi anak paper. Nah, kenapa kamu itu menjadi anak overstay? Karena saya memang ingin mengoverstaykan sendiri Kaisang. Saya notice majikan dan saya nggak mau pulang, saya memang tergiur untuk menjadi anak luar. Oke, itu alasan dia ya cuy ya. Kaisang tidak bisa menyalahkan. Di sini Kaisang mendengarkan, menyimak semua kisahnya dan ini menjadikan Kaisang mau mengangkat kisah mbaknya karena mbaknya ini saya mencari teman saya Kaisang. Saya mau minta maaf karena saya sakit. Kenapa? Sakit apa? Sakit HIV cuy. Dan dia ini merasa bahwa nggak tahu Kaisang besok saya masih ada umur atau enggak. Saya cuma pengen teman saya ini mendengar karena dia sering nonton kayak Tisam. Wah, Masya Allah ya. Semoga temannya Mbak A ini mendengar dan jika ini kisah yang pernah kalian alami silakan kontak kayak Tisam. Karena mbaknya sangat-sangat tulus ingin meminta maaf katanya cuy. Jadi Mbak A ini anak luaran tapi dia temannya itu anak dalam. Tapi anak dalam ini pernah bekerja trade ya cuy ya. Atau menjual diri dikarenakan untuk membayar hutang bank. Tapi si anak dalam ini anak resmi ya maksudnya masih punya visa. Dia ini bertemu dengan si Mbak A ini di salah satu aplikasi trade ya. Telegram. Si Mbak A kita sebut aja sama Mbak B ya temannya. Si Mbak A sama Mbak B ini ketemu di salah satu aplikasi Telegram. Di mana mereka ini berteman ya cuy ya. Jadi sesama menjual diri gitu cuy. Nah saat bertemu si Mbak A sama si Mbak B ini klop cuy. Jadi bestie lah cuy. Jadi sering sharing dan lain-lain. Bahkan si Mbak B ini ngomong, saya bekerja kayak gini hanya untuk sampai bank saya lunas. Setelah lunas saya mau tobat. Saya nggak mau kerja kayak gini lagi. Nah pada waktu itu si Mbak A ini posisinya udah overstay ya cuy ya. Udah anak luaran. Kalau Mbak A kan merasa bahwa saya ya udah saya jalani kerja seperti ini gitu cuy. Oke, sebelum Mbak A ini terjun menjadi pemain trade. Si Mbak A ini pertama kali dia menjadi overstay, dia ini masih happy, masih bahagia, masih sombong-sombongnya. Karena apa? Karena dia bermain uang menjadi rentenir, mengutang-utangkan uang cuy. Nah dari situ kayak saya masih punya uang banyak, saya mendapatkan bunga jasa dari mereka, saya bisa sewa sewa kamar dan lain. Hidup saya tuh bahagia di pertama kali dia overstay. Nah namanya kayak jualan uang, ada pasang surutnya, ada laku enggaknya gitu. Sampai pada akhirnya saya nggak punya uang lagi dan saya bangkrut jadi rentenir, dibawa kabur sih sama mama tua kaplak ini duitnya. Sampai pada akhirnya saya terjunlah ke dunia trade, karena ini terpaksa saya melakukan ini karena saya butuh hidup. Oke, tapi dalam situasi sulit pun si Mbak ini nggak ada niatan untuk pulang tuh cuy. Ter terjun gitu langsung ke trade ya, sampai pada akhirnya si Mbak A ini menemukan si Mbak B ini di sebuah aplikasi dan mereka berteman. Si Mbak A sama si Mbak B ini, saling bertukar telepon ya cuy, keluarga. Ini tujuannya, si Mbak A ini kan anak luar ya.
takutnya dia ketangkap gitu. Setidaknya bisa tuh si Mbabe ini membantu untuk menghubungi ke keluarganya cuy. Jadi mereka ini punya sama-sama nomor keluarganya dan terhubung ya cuy ya, silaturahim dengan baik. Lagi-lagi si Mbabe ini bekerja menjadi trade hanya untuk membayar banknya. Nah, kayak Tisam, saat saya nge-trade dan si Mbabe ini juga nge-trade, nggak tahu pesonanya si Mbabe ini benar-benar mahal. Saya akui Kaisam, Mbabe ini adalah orang yang sangat baik. Baik sekali, dia selalu membantu saya. Nah, karena saya itu ada sebuah grup perlontean ya cuy, di situ. Nah, di grup itu semuanya pada sirik sama si Mbabe. Akhirnya gosip 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 yang menjadikan Mbak A ini terpengaruh untuk menghasut si Mbabe ini. Jadi ngomongin si Mbabe tuh, lupa bestian tuh cuy. Jadi Mbak A ini ngegosip sama grupnya ini termasuknya memfitnah dikarenakan si Mbak A ini merasa kliennya itu nanyain si Mbabe terus, "Eh, temen kamu mana tuh yang itu tuh? Kok nggak ketemu-ketemu?" Gitu kan. Jadi si Mbak A ini merasa bahwa saya loh yang kerja 24 jam on time ready kayak gini, nggak dilirik gitu. Si Mbabe gitu yang nggak melakukan open bo gitu kan, tapi dicari dan harganya tarifnya itu masih ditawar mahal. Nah ini yang menjadikan kesirikan si Mbak A ini ikut ngegosipin si Mbabe. Nah, singkat cerita nih cuy, posisinya Mbabe ini sudah lunas banknya dan dia udah tobat tidak ingin ikut sama tren ini lagi. Kayak Tisam, saat si Mbabe ini tobat, saya kena ditangkap polisi. 3 bulan saya di sel Prodeo kayak Tisam dan saya menghubungi Mbabe. Lagi-lagi kayak Tisam, kemarin saya sudah menjelek-jelekan Mbabe. Tapi saya minta tolong sama si Mbabe. Masih ditolongin guys, bahkan dijenguk di sel Prodeo, bahkan Mbabe lah yang menjemput saya saat saya dikeluarkan. Saat saya keluar dari sel Prodeo itu, saya langsung ambil paper guys. Saya jadi anak paperan di situ. Mbak Bella yang apa namanya mencarikan tempat untuk tinggal, memberikan bantuan untuk mengirimkan anaknya, walaupun itu 1 juta, 2 juta, tapi Mbak Bella yang membantu si Mbak A ini saat benar-benar terjatuh. Di situ kayak saya merasa bahwa saya berdosa gitu sama Mbabe. Jadi silaturahim itu terjalin lagi dengan baik ya cuy ya. Lagi-lagi nggak tahu apa yang merasuki diri saya sehingga saya kembali berteman dengan orang yang toksik lagi dan temannya ini masih menghasut, membicarakan tentang si Mbabe ini cuy. Nah jadi karena kebaikan si Mbabe ini si Mbak A ini merasa iri ya cuy ya, di mana dia pernah melakukan kejahatan cuy. Jadi sama teman-temannya dia ini ngomongin si Mbabe gitu cuy, tapi sama Mbabenya dia berteman gitu cuy. Ini kan teman-teman, itu namanya bangsit ya cuy ya, si Mbak A ini. Nah dia mengakui kalau misalkan saya ini benar-benar saya jahat kayak bahkan kejahatan saya yang paling, eee, jahat banget gitu. Si Mbak A ini pernah menghubungi orang tuanya si Mbabe dan mengatakan bahwa anaknya di sini kerja, eee, nge-trade kayaknya cuy, jual diri kayak gitu. Dan esok harinya ayahnya meninggal Kaisang. Itu karena saya telepon ayahnya yang menyatakan Babe kerja kayak gitu. Syok ya cuy ya. Bahkan nggak sampai situ aja Kaisang, saya pun ngadu ke mantan suaminya si Mbabe. Sampai si Mbabe ini tidak diberikan komunikasi sama anaknya. Itu kejahatan kedua cuy. Kejahatan ketiga apalagi, kamu melakukan apa lagi? Saya pernah memposting fotonya si Mbabe di buronan utang. Padahal dia nggak punya utang guys sama saya. Kan lucu kamu ini. Kenapa sih? Kok iri dengki banget hatimu? Astaga. Ih gemes deh sama si Mbak A ini. Tapi ini adalah merupakan sebuah pengakuan mungkin sih Mbak A ya, ini detik-detik di mana dia sudah mendapatkan karmi gitu dari semua perbuatannya sehingga dia kesusahan nih untuk mencari si Mbabe. Nah, dari kejelekan-kejelekan yang diungkapkan si Mbak A tentang si Mbabe, padahal Mbabe ini padahal orang yang tidak pernah bermasalah dan tidak memiliki musuh, bahkan dia membenci sama grup toksiknya ini ya cuy ya, karena kalah saing pelanggannya pada nyari Mbabe. Udah Mbabe udah nggak open BO. Aduh, ada-ada aja. Ini musuh dalam selimut ini. Iya Kaisal, saya menusuk dia dari belakang. Sampai pada akhirnya saya kehilangan kontak si Mbabe ini, nggak tahu dia kemana. Yang pasti dia adalah anak dalam bukan anak luaran. Kayak konfliknya di sini. Saat saya
apply paper, di situ kesombongan saya keluar Kaisam. Saya masih sehat, saya masih bisa nge-trade, saya sombong. Saya mendapatkan klien, saya banyak uang, saya sombong Kaisam. Sampai pada akhirnya saya disentil di 1 tahun yang lalu, di mana saya sakit Kaisam. "Sakit apa kamu?" Sampai peletuk ini balungnya Kaisam. "Sakit apa?" 1 tahun yang lalu saya periksa di Jordan dan saya positif HIV dan serviks. Wow, terus begitu kamu sakit, kamu masih nge-trade? Enggak Kaisam, 6 bulan saya masih melakukan itu, tapi 6 bulan saya sudah tidak mampu. Ini di bawahnya ya cuy ya, Miss V-nya, itu sudah membusuk katanya cuy, bau, ada nanahnya. Dan setiap hari dia pakai pempes. Dan saat dia itu mengetahui kalau dia sakit, dia langsung apply pulang ya, meng-cancel papernya. Bahkan perjalanan 1 tahun ini dia merasakan penderitaan itu setiap hari membayang, di mana si Mbabe ini. Dia merasa bersalah. Nah, Kaisam ngomong, "Kamu masih punya pempes enggak?" "Masih cukup Kaisam, sampai saya pulang insya Allah saya cukup." Katanya seperti itu cuy. Ayo kita doakan cuy, apapun masa lalunya, apapun kisah gelapnya, kita doakan semoga Allah ringankan sakitnya ya. Allah sembuhkan sakitnya, pilihan hidupnya dia bisa menjadikan pembelajaran untuk kita supaya jangan dicontoh ya cuy ya. Ngenes kayak Zam tuh, aduh udah dibilangin kan mama tua kaplak, susah. Itu gara-gara iri karena Mbabe ini udah tobat gitu, tapi kliennya pada nggak nyari Mbabe, ujung-ujungnya dimusuh-musuhin. Aduh, sampai jahat ya ngomongin sama orang tuanya, sama suaminya, sampai diputus komunikasi ya, tapi Mbabe ini orang orang dianya memilih menjadi orang yang baik ya, cuy ya, ya baik aja gitu, makanya diselamatin terus. Nah ini nih, tegurannya nih untuk Mbak A. Nah setelah itu kan setelah pakai pampers setiap hari ya dia hanya menjalani di salah satu kos yang cukup untuk tidur saja. Sampai kayak, "Sam kamu butuh apa? Kamu kalau apa-apa kamu ngomong." "Enggak kayak Sam, saya cuma pengen didengar aja dan sampaikan." Ini buat Mbak B, ini ada pesan dari Mbak A. Kata si Mbak A, "Hai kamu, semoga kamu sehat," katanya. "Dimanapun kamu berada," si Mbak A ini minta maaf. Si Mbak A ini adalah orang yang kamu tolong, orang yang dijemput saat di penjara, orang yang selalu diberikan makan saat nggak punya makan, diberikan uang saat nggak punya uang, yang selalu ditolong, anaknya. Buat kamu, Mbak A, hari ini dia sakit dan entah kapan sembuh, bahkan kematianlah yang mungkin yang akan mengakhiri penderitaan sakitnya. Untuk itu si Mbak A ini minta maaf kepada Mbak B apabila dia selama hidupnya di Hong Kong, ini dia banyak salah dan dosa yang tidak pernah kamu ketahui. Bahkan dari cerita yang tadi kayak Zam sampaikan, Mbak B ini begitu banyak kezoliman dan dosa yang dilakukan ke Mbak B. Mbak A ini yang dilakukan ke Mbak B ya, di mana dia pernah memfitnah, pernah menjelek-jelekan, pernah mengatakan kepada orang tuanya tentang anaknya bekerja sebagai jual diri, pernah ngomong sama suaminya bahkan sampai diputus komunikasi untuk berhubungan sama anaknya. Dari kesalahan-kesalahan itu si Mbak A ini sudah menerima karmanya, bahkan dia mengaku bahwa dia sudah di tahap AIDS. Kalau AIDS itu udah stadium 4 ya cum ya, udah HIV paling mentok. Menurut Mbak A, Kaisam, semoga waktu saya masih cukup untuk saya pulang dulu ke Indonesia. Setelah itu saya ikhlas kalau saya harus meninggal katanya. Ngenes ya, aduh ngenes, astagfirullahaladzim, jangan ngomong kayak gitu dong Mbak A ya. Semoga apapun itu Kaisam doakan, semoga kamu perjalanannya pulang sampai Indonesia nanti bulan depan dia pulang cuy, udah apply ya. Pesannya apa untuk teman-teman yang lain, kayak Sam ngomong kayak gitu sama si Mbak A. Pesannya, jangan sombong, jangan ambil paper, dan jangan jadi overstay, karena hidup di luar itu cuma pertamanya aja bahagia, kesana-kesananya kita kesusahan hidup di negeri orang. Kalau bisa selagi kalian masih sehat, apply pulang dan pulang saja ke Indonesia.
Jangan sampai kalian sakit dulu seperti si Mbak A, harus kena HIV dulu baru kalian sadar dan menyesal. Aduh, ngenes cuy. Kaisam tuh sebenarnya pengen nggak mau sedih-sedih, tapi kok sedih ceritanya. Ya Allah Mbak B. Tapi tidak dicontoh ya, tidak dicontoh ya. Jangan karena kalian utang bank nanti kalian ikut nge-trade. Saya ikut motivasi nih, termotivasi sama si Mbak B ini. Saya mau nge-trade sampai hutang saya lunas, setelah itu saya tobat. Ya iya bisa tobat. Tiba-tiba udah nauzubillah min dzalik, nggak tahu ya apa yang terjadi terlebih dahulu. Udahlah jangan mengadi-adi kalian, ya. Udah, jangan. Mbak B, mungkin ini cerita kamu, mumpung si Mbak A ini masih ada di sini, masih menunggu. Dia yang sudah pernah kamu tolong, yang dijemput di penjara saat ulang tahunnya, kamu ingat? Kalau ingat silahkan hubungi Kak Risam, semoga silaturahim terhubung lagi, bisa saling memaafkan sebelum menyesal. Amin. Ya Allah, semoga dipertemukan ya. Terima kasih Mbak A untuk kisahnya, menarik sekali ini, menjadikan pembelajaran untuk mama tua kaplak supaya lebih hati-hati. Kita tidak boleh mencaci maki ya cuy ya, ini adalah pilihan hidupnya, kita pun tidak berhak untuk membenci, ini adalah jalan hidupnya. Sekali lagi, ambil pembelajaran dari kisah hidupnya dan menjadikan hikmah yang baik untuk hidup kita ke depan, supaya kita bisa memilih jalan hidup kita yang benar. Oke? Aduh, mungkin itu sedikit cerita. Semoga Mbak A melalui sakit ya. Kaisem juga gak bisa ngebayangin kamu pakai pampers setiap waktu. Kaisem juga nggak ngebayangin banyaknya luka ya di bagian misfi kamu. Kaisem doakan semoga apapun rasa sakitnya, semoga Allah angkat sakit itu. Amin. Kalau bisa ya dimatikan rasa saja ya. Panjang umur ya. Ya kan umur kan punya Allah ya. Sampai Kaisam bingung ngedoainnya ya. Pokoknya intinya butuh apa-apa, kamu jangan sungkan untuk ngomong sama Kaisam ya. Mungkin itu sharing Kaisam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Buat kalian pemain trade, jangan sakit dulu baru kalian tobat. Ingat, di luar sana pastinya si Mbak A ini kena HIV. Kenapa? Karena dia bermain dengan dengan warga yang kena HIV. Oh iya, kata si Mbak A, dia ini sering melayani gitu, yang dimasukkan lewat pantat. Nah, itu benar sumber-sumber penyakit. Jadi buat kalian jangan yang aneh-aneh ya. Jangan aneh-aneh, oi. Yang buat teman-teman Kaisam yang cantik dari lahir, jangan yang aneh-aneh, oi. Biasa-biasa aja coy, udah kerja aja cuci piring. Ya udah, kita ini jangan macem-macem ya. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan doakan banyak, semoga sehat dan semoga dilancarkan proses pulang ke Indonesianya. Salut buat mbaknya yang apply pulang. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga besok kalian menyusul untuk apply pulang juga ya cuy. Bye-bye.